wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di aula Desa Sukamati dalam acara realisasi APBDes semester 1 dan perubahan APBDes tahun anggaran 2020. Salawat serta salam yang utama semoga tercurah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in maupun sahadat serta kita semua yang insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat Bapak Camat Taman-Sari yang diwakili oleh Bapak Sekda, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Kadis Sukamantri serta staf. Yang kami hormati juga Ketua BPD serta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Taman-Sari diwakili oleh Bapak. Yang kami hormati juga Ibu dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Ceko. Yang kami hormati Kepala Dusun 1, 2, 3, dan 4. Kami hormati juga Ketua RW 15 RW dan para Kamtibse Desa Sukamantri. Yang kami hormati juga Ibu Ketua Tim PKK dan anggota dan para kadernya. Yang kami hormati Ketua MUI beserta jajarannya. Yang kami hormati juga pendamping desa Bapak Nana, dan kami hormati semua para hadirin yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini musyawarah akan dilaksanakan. Untuk itu sebelum dimulai baiknya kita lakukan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara hari ini lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila
hal yang disampaikan. Jadi hasil saya tadi rapat koordinasi beserta dengan jajaran PT, UPT lengkap, UPT jalan dan jembatan, UPT irigasi, kemudian UPT di sub, kemudian parkir kepala UPT, kemudian UPT non itu, mulai tadi kesuan gitu ya, itu datang puskesmas, mungkin karena sibuk komunikasi dan 8 desa hadir walaupun diwakili oleh Pak Sekdes dan staf itu dan surat. Kalau BPD itu lengkap jadi 8 hadir. Pertama yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pembangunan. Jadi ada tadi yang harus wajib dilaksanakan dan segera untuk dilaporkan. Kalau otomatis memang udah ini ya, udah diajuin ya. Terkait pertama satu desa, satu desa itu harus segera diusulkan karena anggaran tahun 2026. Kedua dengan kegiatan digitalisasi desa itu wajib dilaksanakan. Yang ketiga adalah program Provinsi Jawa Barat. Yang kedua wajib untuk segera ditetapkan di RW mana dilaksanakan. Jadi program Depa Jadaran teh kayak nama menggunakan eta awi. Jadi awi didominasi oleh bambu, gitu ya, oleh awi, oleh bambu. Dari mulai pagar, bangunan-bangunan, saung-saung dan sebagainya. Cuma maksud saya teh, saya ingin menegaskan, jadi jangan sampai hanya kurang sampai kegiatan tiap satu minggu di Jawa Tengah aja aja di Kebun Awi, gitu ya. Jadi kayak mulai zaman bergerak, balanya nanti pakai koin, karena koin awi, dibuat koin. Jadi ayat-ayat pasar rakyat dari tiap satu minggu teh seluruh kampung itu banyak jadinya dipakai koin, karena kadang itu terus ada ibu pada mulai tinggal buduk, jadinya udah apa pecel terusnya atau gado-gado atau karedok lah gitu. Jadi sarapan pagi teh diwajibkan dirinya sambil jalan sehat. Karena kalau bisa mah mengendalikan kampung nanti betul-betul punya akses satu jalan, kedua parkir, ketiga apa ayat tempat lah gitu, tempat bikin gubuk-gubuk saung-saung yang emang kayak model zaman bergelak gitu. Mungkin air rumput awi kan gitu. Air rumput awi, kayak saung-saung, gitu kayak gajah kucing gitu, jualan apa yang jalan khusus makanan khusus khas kampung apa ya kayak. Jadi undangan BPD jadi hajat BPD ya Pak, untuk pelaporan kita, pertanggungjawaban kita terhadap BPD dan terhadap masyarakat, tepatnya di wilayah RT 05 RW 06 di Balai Desa yang kita cintai ini. Salam serta salam mari kita curahkan di junjungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya maupun kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Allah. Yang saya hormati Pak Teguh, Pak Sekcam Kecamatan Taman Sari, Turun Pak sudah hadir dari mulai kegiatan kita kemarin sampai hari ini. Beliau tetap support menyempatkan waktu. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, terima kasih sudah menyiapkan segala sesuatunya Pak untuk kita bisa rapat hari ini. Yang saya hormati Pak Babinsa, Babintan Tipmas, termasuk perwakilan PKK. Terus yang saya hormati para kadus 1 sampai 4, untuk Pak Adam kadus 3. Untuk sampai saat ini beliau masih dalam tahap penyembuhan. Kita sama-sama doakan beliau supaya segera kembali lagi kumpul dengan kita, mengabdi di masyarakat. Kita doakan supaya cepat sembuh. Yang saya hormati para ketua RW ya, karena kita nggak mengundang RT, para ketua RW se-Desa Sukamantri, walaupun nggak full yang hadir ya, nggak full. Kita minta untuk para kadusnya dievaluasi, untuk para pengurusnya yang nggak hadir kenapa gitu. Kita nggak mengundang jenisnya Pak, kita mengundang jabatannya. Jadi Pak RW yang diundang bukan jenis atau individunya Pak,
bukan pribadinya tapi jabatannya yang diundang. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, karena memang jabatan itu sudah melekat dalam diri kita, yang memang kita harus memiliki tanggung jawab. Ketika diundang, ya wayana kudu hadir. Kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang dianggap urgent, misalnya sakit atau ada keperluan warganya, mangga ya, kita tidak harus terikat untuk di pemerintahan desa ini. Saya ingatkan untuk Pak Kadus, wayana absen siapa pengurus yang memang tidak hadir hari ini. Terus yang saya hormati Pak Ketua LPM beserta anggota, yang saya hormati kesepuhan saya Kang Ustadz Ajen selaku Ketua MUI Desa Taman Sari, para tamu undangan yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin yang memang sudah bisa menyempatkan untuk hadir di siang menjelang sore hari ini. Seperti yang dikatakan Pak Nanang, ya musyawarah desa ini bagian dari pertanggungjawaban kita, pelaporan terhadap mitra kerja kita dari mulai BPD, LPM, termasuk kecamatan, termasuk Babinsa, Babinmas. Ini bagian dari mitra kita tentu di skala desa antara 3 pilar ya Pak. Tentunya kita Babinsa, Babinmas ya memang itu harus beriring bersamaan gitu. Ya, kita memberikan pertanggungjawaban itu terhadap mitra kita dulu sebelum ke masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban itu ya termasuk ke Pak RT, Pak RW kan gitu. Karena kalau kita sampaikan langsung ke masyarakat ya kira beres lah kan gitu ya. Mudah-mudahan pengurus ini bisa menyampaikan ke masyarakat terkait apa yang menjadi ajuan program yang terpenting dari wilayah yang memang ketika di tahun sekarang itu belum direalisasikan. Itu kewajiban kita sebagai pengurus menyampaikan ke masyarakat untuk pengajuan kita di tahun ini sama desa belum bisa direalisasikan. Desa lagi fokus di wilayah ini, untuk wilayah kita itu kebagian di tahun berapa. Saya ingin pengurus sama-sama punya pemikiran ke sana. Jadi masyarakat tidak dibingungkan, karena gunanya sinergi itu arahnya ke sana. Dan sampai warga Bapak di wilayah Desa Sukamantri kebingungan di jalan diajukan tapi tidak direalisasikan. Sedangkan Bapak sebagai pengurus tidak memberikan jawaban yang pasti. Kan salah satu kekeliruan, salah satu sinergitas yang bisa dianggap tidak kompak oleh masyarakat. Makanya ketika ada rapat-rapat seperti ini, saya harap semua konsen, semua fokus untuk bisa menyampaikan lagi. Tentunya sebagai kepala desa sama Pak, kita masih manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tentunya dalam membagi kebijakan Pak, kebijakan yang tadi masuk di tiap wilayah. Karena kembali lagi ke anggaran Pak, Insya Allah kita bekerja sesuai dengan skala prioritas, mana yang harus kita utamakan dulu, mana yang memang harus kita adakan jam tunggu dulu, mana yang memang kita harus adakan penundaan atau giliran untuk dapat di tahun berapa kan gitu. Jadi kita bekerja skala kebutuhan di lapangan. Tadi Pak Nanang bilang, dan saya selalu sampaikan, sumber anggaran yang memang masuk ke desa kita sama-sama tahu ada 5 sumber, dan kita sama-sama tahu juga sekarang untuk dana desa ini ada
pemangkasan langsung dari pusat. Tentunya tadi sebagai pemerintah terkecil dalam suatu negara, tentunya kita harus paksun, harus nurut, harus mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Ya salah satunya tadi KDMP yang disebutkan sama Pak Nanang. Sedikit saya jawab Pak Nanang ya. Kita terbentur, terserang Desa Sukamantri ini terbentur dengan aset, karena memang ini program pemerintah ya Pak. Ya, saya harap semua pihak ikut membantu untuk menjadi fasilitator terkait pengadaan lahan tersebut dan itu. Karena Desa Sukamantri punya pengalaman Pak, punya pengalaman kita bangun katakanlah ruko di wilayah jalan desa itu secara antusias itu berbeda Pak dengan titik yang dianggap strategis. Kita sudah kolaborasi dengan Pak Ceko, ada lahan yang dianggap strategis, kita ajukan di tahun kemarin memakai lahan Kementerian Pertanian BRMP LIPED Balai Veteriner yang kurang lebih di kita hampir 26 hektar yang tersebar di beberapa wilayah. Yang kita ajukan di wilayah RW 06 kebetulan, dari mulai Gang Sao sampai Gang Kiara kita sudah ajukan. Jadi pengalaman kita untuk buka usaha di jalan desa itu antusias masyarakatnya kurang begitu bagus Pak. Tambah pasar kita adanya di wilayah desa orang lain, bukan di wilayah kita. Tentunya itu jadi pertimbangan kita terkait titik penentuan KDMP. Kalau untuk membangun di lahan bengkok, lahan kas desa, kita punya 1 hektar kurang lebih. Kita bisa aja Pak, kita paksakan di sana untuk dibangun. Tapi kalau tidak memiliki akses, terus masyarakat jadi malas untuk belanja karena dalih misalkan jauh atau pasar kurang strategis, tentunya ini jadi pertimbangan kami pemerintah desa. Jadi kita menentukan titik yang dianggap mudah-mudahan di depan jalan kabupaten ini bisa langsung berjalan, entah itu dikelola sama kita atau misalkan dikerjasamakan, atau misalkan ada masyarakat kita yang sewa ruko juga di sana. Tentunya kan ini lebih berpotensi Pak. Ya, saya harap mudah-mudahan kecamatan, TNI Polri bantu untuk menjadi fasilitator pengadaan lahan di Sukamantri ini, dari mulai dana desa, banprop, termasuk bantuan keuangan akselerasi itu. Untuk tahun sekarang kita pakai di 3 sumber itu Pak. Yang pertama untuk kegiatan yang sudah direalisasikan dari mulai dana desa, walaupun tadi sisanya tinggal 373, tapi tetap kita maksimalkan, kita prioritaskan untuk kegiatan yang memang sesuai kebutuhan di masyarakat. Yang pertama ada penyaluran BLTDD itu di 28 KPM Pak. Biasanya kita hampir di 72. Jadi kan berkurangnya luar biasa dari 72 ke 28. Berarti kan patuker ke angka 2 ya ditukangkan gitu. Makanya kita membagi itu bingung tadi. Sedangkan RT aja 74. Sedangkan ini cuma 28. Akhirnya tidak semua RT mendapat kebijakan itu. Jadi ya kita tadi sama-sama harus memahami juga kondisi anggaran kita kan gitu, yang memang ini masih bisa fleksibel. Untuk tahun sekarang misalkan di wilayah RT 2 RW 1, untuk tahun depan ketika standarisasinya sama, kondisinya sama, itu bisa digeser nggak apa-apa, karena itu kebijakan kita untuk menggeser. Yang nggak boleh itu menggeser ke orang yang memang tidak tepat dari yang
skala prioritas harus dapat kebijakan, kita geser ke yang punya motor atau yang tadinya tidak punya motor ke yang punya motor, itu ya nggak boleh. Tapi kalau misalkan digeser untuk di kondisi yang sama, silakan aja kita ngobrol kan gitu, Pak. Di sini anaknya nggak kerja, ininya nggak kerja, situasi rumahnya seperti ini, dia hidup sendiri, itu kan jadi bahan pertimbangan untuk kita supaya itu bisa digeser per 3 bulan, minimal per 3 bulan kita ganti, tapi ganti terhadap orang yang memang sama-sama tepat, karena kita nggak bisa untuk memantau kondisi warga kita semua tanpa campur tangan pengurus kita di lapangan, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, kan gitu. Jadi beliau yang komunikasi dengan antar kadus, mau aing atau gini, kadusnya kan ini, kan kadus ini kamari, itu masih bisa disiasati. Ntar ketok palunya ke kita untuk berkaitan pemindahan KPM ya. Yang kedua ada program ketahanan pangan ya, kurang lebih di 15 juta untuk penambahan pakan ya. Kalau untuk pengadaan pembuatan andang termasuk ayamnya kan di tahun kemarin memang ya 2025 kita anggarkan untuk penambahan pakannya aja di sini, kayak misalkan kur ya, untuk kur. Terus ada pembangunan TPT di wilayah RW 12, walaupun TPT-nya sudah selesai, kita tinggal nunggu betonisasinya dulu ya Pak RW. Mudah-mudahan di bulan ini kita realisasikan. Terus ada betonisasi di wilayah 12 juga yang akan dilaksanakan. Terus ada penyaluran BLTDD juga untuk semester 2 di 28 KPM. Terus ada yang terakhir pembangunan posyandu di wilayah RW 2. Jadi cuma TPT, posyandu, sama betonisasi jalan, Pak. Kita tiap tahun biasanya 13 sampai 14 titik. Karena tadi sumber anggaran dari dana desanya terpotong, ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memang harus kita terima, harus kita syukuri juga. Alhamdulillah kita masih bisa membangun di 3 titik untuk tahun sekarang. Tapi untuk percepatan administrasi penilaian yang dilakukan sama Bapak Gubernur untuk program Gapura Sri Baduga ya Pak, alhamdulillah selamat dapat 200 juta untuk pembangunan jalan lingkungan. Jadi ada penambahan tuh dari program Gubernur untuk Gapura Sri Baduga itu di 200 juta kita bagi 4 apa 5 kemarin tuh. Jadi di 5 titik jalan lingkungan kurang lebih 1 titik itu di 40 juta. Terus ada PHPRT untuk pelaksanaan yang sudah kita lakukan kemarin untuk kegiatan PHPI. Terus ada juga sumber anggaran tadi yang kata Kang Nanang, bantuan Samisade ya dulu Mas, dari mulai Samisade, bantuan akselerasi, eta-etanya masih sedikit. Cuma kalau sekarang alhamdulillah nambah jadi 1,5. Yang tadi dari 1 miliar karena memang ada kebijakan dari Pak Bupati baru, akhirnya ditambah jadi 1,5. Walaupun juknisnya selalu berubah-ubah. Untuk pembangunan kita maksimal itu di 900 juta. Makanya 900 juta itu kita full untuk pembangunan kantor desa. Untuk yang kemarin kan kita cor itu kurang lebih di 250 juta. Karena dari 1 miliar itu hanya di 25% maksimal untuk kita bisa keluarkan di luar infrastruktur. Akhirnya kita ke pembangunan pengecoran balai desa. Untuk tahun sekarang
itu kita full. Untuk yang 900 itu meneruskan coran yang kemarin, termasuk kita bakal rehabilitasi kantor desa ini. Terus untuk yang 600-nya itu terbagi. Jadi yang 900-nya full, untuk yang 600-nya itu terbagi di beberapa juknis atau aturan juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan salah satunya ada digitalisasi desa, Pak. Digitalisasi desa itu kurang lebih di 124 juta yang kita anggarkan. Terus tadi ada daya pajajaran itu kurang lebih untuk pembangunannya 200, ada pengelolaan sampahnya 100 juta. Jadi 300 itu berikut pengelolaan sampahnya. Untuk dayanya itu di 200 juta. Rencana kita baru melihat hanya di wilayah RW 7. Karena wilayah RW 7 ada salah satu keramat atau makam kesepuhan kita bersama. Ada di sana makam Eyang Hamdi, yang memang rencana kita sekalian baguskan itu, Pak. Dibangunkan di sana, itu masuk di cagar budaya. Ada 2 titik sebenarnya antara di RW 7 dan di RW 14. Rencana kita ingin juga seperti di wilayah RW 14 karena kita ada lahan bertuan di sana, kurang lebih 10,5 hektar, 5 hektar lagi tanah bertuan, dan 5,5 hektar lagi itu masuk di plotting tanah kehutanan. Dan kehutanan, tapi Taman Nasional sudah menggeser batasnya, sehingga itu penguasaan fisiknya sama masyarakat desa kita, termasuk ada masyarakat desa luar yang misalkan Sukahan. Kita ada 2 sebenarnya, karena itu terkait legal yang memang harus kita benahi. Yaitu kemarin kita ngobrol, karena memang Gang Suta ini lebih ke salah satu akses jalannya nggak ada tembusan, Pak. Jadi fokus di sana. Memang kendalanya tadi hanya di parkir aja sih, di parkir gitu. Kalau mungkin ada program jajanan itu agak repot karena fasilitasnya memang sudah wilayahnya sudah penuh juga kan gitu. Jadi mobil masuk, Pak. Cuma ada pertimbangan lain kalau